Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Wulan Palo. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang hangat dengan seorang narasumber yang tentunya sangat menginspirasi. Bukan lagi kalau Bung Putra. Selamat sore Bung Putra. Selamat sore. Seorang narasumber yang sangat atletis, sehat dan bugar, dan sore ini juga Bung Putra akan memberikan kita beberapa tips-tips untuk menjaga pola sehat, pola olahraga yang baik. Oke, mungkin Beli Putra bisa memperkenalkan diri. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewa Putra. Saya owner dari Dewa Gym. Nah, di sini Dewa Gym sudah 1 tahun lebih. Sudah beroperasi 1 tahun lebih dan ya sudah mengikuti juga beberapa lomba-lomba gitu. Oke, Beli, mungkin dilihat dari situasi sosial kondisi sekarang, masyarakat khususnya untuk orang Timur sendiri, Beli. Bagaimana Beli bisa menceritakan awal dari ide atau gagasan untuk membuka tempat gym ini? Oke, siap. Pertama itu saya pindah ke SOE 2013. Nah, hobi saya waktu dari Kupang itu kan hobinya fitness. Cuman sampai sini itu tempat fitness itu terbatas. Ada salah satu tempat fitness. Cuman saya kepinginnya tuh bagaimana saya ada salah satu fasilitas tempat fitness yang bisa banyak orang pakai gitu. Jadi tidak terbatas cuman 2-3 orang, tapi banyaklah seperti di Kupang gitu. Terus lagian kan di SOE ini kan dingin. Kita susah kalau olahraga tuh outdoor. Kita olahraga di luar tuh kan angin kencang. Bukan malah sehat tambah masuk angin gitu. Jadi saya pikir cobalah saya buat tempat fitness untuk perkenalkan ke teman-teman saudara-saudara di SOE. Inilah fitness, fungsinya punya sehat, terus bonusnya bisa punya badan bagus gitu. Oke, pemirsa, ini tentunya sangat menginspirasi sekali. Khususnya bagi kita orang kota SOE yang ingin mendapatkan body goals, postur tubuh yang ideal, jangan lupa untuk main-main ke Dewa Gym ya. Dewa Gym untuk mendapatkan proporsi tubuh yang sehat dan bugar. Oke, Beli. Satu hal pemirsa yang patut harus kita banggakan, karena atlet binaraga SOE khususnya dari Dewa Gym ini memperoleh juara 3 dalam Kapolda Cup kemarin. Mungkin Beli bisa menceritakan bagaimana kisah perjuangan atlet-atlet ini untuk memperoleh gelar juara, Beli. Oke. Pertama, kita turut bangga ya kalau teman-teman kita di SOE ini sebenarnya sudah punya postur yang bagus. Cuman tinggal kita poles, karena selama ini kan di SOE mungkin kita sama-sama tahu tempat fitness itu terbatas gitu. Jadi teman-teman, sebelum Kapolda Cup ini kami dari Dewa Gym meraih juara 1 dalam ajang body contest Victory News. Itu diadakan di Lipo juga. Terus yang kemarin itu kita raih juara 3 di binaraga kelas 70 dan New Muscle itu di juara 4 gitu. Harapan 1 berarti. Harapan 1. Terus karena kemarin itu Kapolda Cup betul-betul lomba yang bergengsi, karena diikuti juga dari atlet Surabaya, banyak dari Bali gitu. Dan kita bersyukur itu yang ikut dari Dewa Gym itu memang betul-betul asli orang SOE. Jadi kita tidak pakai dari orang luar SOE gitu. Oke, mantap. Ini memangnya patut harus diapresiasi pemirsa. Dan kedepannya kita berharap ada banyak sekali atlet-atlet binaraga khususnya dari SOE untuk mengharumkan TTS sendiri, Beli. Iya, Beli ya. Betul. Oke, Beli, selanjutnya. Banyak sih orang-orang yang berpikir bagaimana agar bisa konsisten dalam olahraga. Kebanyakan orang kan satu hari olahraga sudah malas atau mungkin cuma rebahan, mengingat bahwa SOE ini memiliki cuaca yang sangat dingin, Beli. Mungkin Beli bisa memberitahu kiat-kiat untuk tetap konsisten dalam berolahraga. Sebenarnya kembali lagi pada kesadaran masing-masing. Jadi kalau orang sudah sadar untuk kesehatan, pasti untuk yang malas-malas itu tidak mungkin. Karena ingat kembali, apa yang kita lakukan hari ini adalah investasi kita di hari tua. Jadi kalau kita kebanyakan rebahan, berarti di hari tua malah kita jadi lemas-lemas gitu. Tapi kalau kita dari masa muda kita sudah rajin olahraga, pastinya
saat kita usia lanjut pun masih tetap fit. Nah, kalau untuk fitness itu sebenarnya kita 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, kalau kita tetap konsisten, akhirnya fitness ini bukan jadi kebutuhan lagi, tapi lifestyle. Sudah jadi gaya hidup. Gitu. Terus kenapa kita pilih fitness? Karena semua olahraga itu sehat ya. Cuman kalau fitness itu sudah sehat, bonus badannya bagus. Gitu. Jadi kita kalau badan bagus kan pastinya lebih percaya diri. Apalagi untuk ibu-ibu, nona-nona kan pakai baju tuh kan lebih kelihatan keren. Khususnya nih beli ibu-ibu yang Ya, betul. sudah punya anak, mungkin kepengen memiliki body ya pokoknya ideal, kan itu menjadi suatu meningkatkan rasa kepercayaan diri. Betul. Gitu ya. Jadi itulah banyak fitness. Nah, banyak di luar sana itu masih pola pikirnya yang salah. Jangan ikut fitness, nanti gini-gini gitu, banyak lah gitu. Ada stigma dari masyarakat mungkin ya. Jadi banyak mindset di luar itu yang masih salah paham tentang fitness gitu. Nanti ada yang bilang jangan ikut, kalau berhenti nanti badannya makin besar segala macam lah. Padahal itu semua itu adalah statement yang salah semua gitu. Dan biasanya orang-orang yang keluarkan statement gitu orang-orang yang tidak pernah nge-gym pasti gitu. Tapi kalau mereka sudah nge-gym, sudah merasakan hasil, saya yakin pasti mereka tetap konsisten. Gitu. Oke Bli, ini saya mau tanya nih Bli. Mungkin ada orang yang berpikir begini Bli. Lu tuh sudah kurus, ngapain lu nge-gym lagi? Kan lu tambah kurus. Itu bagaimana sih mengubah pola pikir? Atau mungkin orang-orang, mungkin dari saya sendiri kan pengen badannya berisi, membentuk otot tubuh yang lebih ideal Bli. Gitu. Jadi gini, kalau untuk menaikkan massa otot ya, jadi tanda kutip nih, ada yang bilang mau naikkan berat badan, lebih tepatnya itu naikkan massa otot. Karena ingat, tubuh kita tuh ada 5 sumber penyumbang berat badan: tulang, organ, lemak, air, otot. Nah, kalau kita cuma pikirnya naik berat badan, bisa yang naik itu lemak atau kadar air. Ya akhirnya obesitas kan. Nah, jadi kalau naikkan massa otot, intinya gini, banyak kan orang gini, saya mau pergi tapi masih kurus nih, minder gitu. Padahal seharusnya tuh disinilah tempat untuk membentuk tubuh, baik yang dari obesitas ke proporsional, mau yang dari kurus ke proporsional. Itu paling bagus tuh di tempat gym. Ya, perlu didukung juga dengan asupan nutrisi yang memadai ya Bli. Misalnya lebih banyak makanannya ke protein seperti telur ya Bli ya. Ya, betul. Selain telur, apakah nasi juga memegang peran penting Bli? Jadi sekarang tergantung program. Kalau untuk orang yang mau naikkan berat badan, makan nasi itu tidak masalah. Intinya harus ada protein. Banyak orang itu kan gini, khusus untuk yang mau naik badan itu, mereka kan pikirnya gini, saya ini kok makan banyak tapi kok badannya tidak naik-naik gini-gini. Cuman karena mereka berpikir itu makan, tapi tidak berpikir apa yang mereka makan. Kalau cuma nasi, tidak ada isinya karbo, tidak ada protein, yang naik itu malah perut, bukan otot, lemak gitu. Begitupun yang untuk mau turunkan berat badan, banyak yang salah artikan, pikirnya tuh semua tuh salahnya nasi. Saya tidak makan nasi kok badannya tidak turun-turun. Padahal dia lupa dia punya cemilan C10, C11. Jadi contoh kayak kerupuk, pisang goreng gorengan, gitu. Nah, jajanan. terus soda-soda itu yang lupa. Padahal perlu kita ingat sama-sama, satu kerupuk putih yang bundar itu kalorinya sama seperti 1 piring nasi. Lebih kenyang kita makan nasi atau kerupuk, ya kan? Satu pisang goreng, buah pisang saja waktu masih dalam buah itu kandungan kalorinya tuh sudah hampir 90 gram. Belum lagi digoreng dengan minyak, tepung, gula, dicampur garam lagi. Jadi akhirnya satu buah pisang goreng itu sudah lebih dari 1 porsi nasi. Jadi mending kita makan nasi. Jadi yang salahnya bukan nasinya, tapi cemilan kita di luar. Terus ada anggapan orang Indonesia kalau belum makan nasi itu belum fit ya. Betul. Ada yang karbo plus karbo, ada yang sudah makan nasi terus makan mie lagi. Itu kan sebenarnya pendobelan karbo dan karbo. Itu yang menyebabkan gemuk. Betul sekali. Jadi itu yang salah persepsi. Karbo kan. Iya.
nasi, ditambah mie, ditambah kerupuk, tempe goreng, jadi gorengan lagi kan. Akhirnya itu tuh makan karbo yang melebihi batas karbo harian gitu. Karena kita ini sebenarnya gini, untuk mau naikkan berat badan atau turunkan berat badan itu simple. Kita harus tahu dulu kebutuhan karbohidrat kita harian itu berapa. Jadi contoh lah, kalau saya ini kan 2200 nih kalori. Jadi kalau saya makan karbohidrat di bawah 2200, pastinya badan turun. Kalau saya makan 2200, berarti badannya tetap. Kalau lebih dari Tapi kalau lebih dari itu, berarti badannya naik. Gitu. Jadi tinggal kita hitung-hitungan karbo. Memang susah, ya susah-susah gampang. Kalau mau bentuk badan ya pasti harus ada pengorbanan. Gitu. konsisten beli ya. Harus konsisten. Tapi percayalah kalau sudah lama-lama kelamaan kita buat tuh malah jadi lifestyle-nya kita, sudah gaya hidup lah. Iya. Gitu. Menjadi satu rutinitas. Ya, betul. Dan dalam pribadi sendiri punya keyakinan kuat untuk bisa mengubah pola hidup lebih sehat. Terus beli ada sih pembedaan dari surplus kalori. Surplus Ya. kalori itu orang-orang yang ingin menaikkan Betul. massa otot atau menaikkan berat badan beli. Sama ya beli. Jadi kalau surplus kalori itu untuk orang-orang yang mau naikkan massa otot, berat badan lah ya. Kalau defisit kalori itu untuk orang-orang yang mau nurinkan berat badan. Nah, itu kalau untuk mau naikkan berat badan, itu saya bilang tadi kebutuhan kita 2200, maka harus makan kalori itu di atas. Tapi ingat juga bukan cuma kalori, Iya. protein harus terpenuhi juga. Makronutrisi yang lain harus terpenuhi. Intinya harus sesuai dengan AKG atau angka kecukupan Betul. gizi dari masing-masing orang gitu. Siap. Ditambah dengan berat badannya, Ya. tinggi badannya beli ya. Ya, betul. Untuk diet sendiri bagaimana beli? Untuk saya ini kan orangnya mau surplus kalori, mau naik ke berat badan nih. Kira-kira diet yang sehat bagaimana beli? Jadi kata diet untuk menaikkan berat badan dulu ya. Ya. Jadi kalau naikkan berat badan itu kan kita harus banyak kalori dan protein. Jadi kebanyakan kita tuh lapar baru makan. Lapar baru makan. Itu identik kalau perumpamaan ya. Kita bawa motor sampai bensinnya udah habis, motor udah tersendat-sendat baru kita cari bensin. Alangkah lebih baik kan sudah mau habis isi langsung. Jadi jangan tunggu lapar baru kita makan. Karena kalau tubuh kita sudah lapar, itu tubuh sudah kasih sinyal sudah lemah. Gitu. Jadi makan itu sesering mungkin. Tapi dengan porsi yang terbatas. Sedikit tapi Sering. Supaya apa? Metabolisme kita tuh jadi bagus. Nah, kalau metabolisme tubuh sudah bagus, otomatis perkembangan otot tuh pasti berkembang. Ini beli mungkin ada banyak orang yang mungkin sibuk dengan pekerjaan di luar sana. Mungkin lebih memilih untuk workout di rumah beli. Kira-kira untuk workout dengan nge-gym sendiri nih beli, kira-kira mana yang lebih efektif beli? Ya. Jadi tergantung tujuan, Kak. Jadi kalau seumpama gini, kalau cuman tujuannya untuk fit, workout di rumah bisa. Tapi kalau tujuannya untuk membentuk otot, harus nge-gym. Kenapa harus nge-gym? Contoh, otot lengan kita ya. Kalau tidak pernah angkat beban, jadi otot tuh merasa, sudahlah ukuran gini untuk aktivitas sehari-hari udah bisa lah, nggak perlu tambah. Tapi saat kita nge-gym kan kita angkat beban tuh, kita paksakan apa yang lengan kita nggak kuat nih. Nah, dengan sendirinya otot merasa begini, wah ini kalau ukuran segini pasti tidak mampu angkat ini, sehingga mau tidak mau dia harus berkembang. Jadi otot kita bisa berkembang kalau kita rangsang dengan beban gitu. Contoh kalau cewek-cewek kan banyak yang suka mau naikkan bokong segala Naikkan macam. bokong, naikkan body yang Nah. lebih wow begitu beli. Jadi contohnya kayak gini kan, kalau bokong kita hanya pakai untuk kerjanya duduk, bokong ngerasa gini, ya sudahlah ukuran gini udah pas lah, hanya untuk pakai duduk aja kan. Nah, tapi pada saat kita sudah squat, kita sudah main beban, dengan sendirinya otot itu harus bertumbuh. Karena untuk apa? Bisa kuat tahan beban. Gitu. Jadi kembali lagi, kalau cuma mau cari sehat, cuma cari fit, workout di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk sudah tujuan kita untuk membentuk tubuh, berarti harus nge-gym. Harga matinya harus nge-gym. Gitu. Saya sendiri di rumahnya biasanya workout beli karena mungkin karena kesibukan di rumah. Mungkin gerakan yang paling efektif untuk memperindah, misalnya bokong untuk ibu-ibu yang mungkin sudah memiliki anak, mungkin squat itu mungkin gerakan yang paling Betul. efektif beli. Paling efektif, cuman gitulah. Kalau di rumah tuh kan nggak ada beban tuh. Jadi oke lah, pertama kali kita squat mungkin terasa berat.
Tapi kalau sering kita hanya cuma pakai beban tubuh, malah jadi ringan. Udah terbiasa kan? Awalnya ya, pastilah semua tuh pernah rasa. Squat 5 set pertama pasti udah capek. Tapi hari ke hari itu nanti lama-kelamaan 5 ini udah biasa. Nah, kalau kita di nge-gym kan kita bisa tambah beban, bisa tambah. Jadi otot kita tuh dirangsang terus. Dirangsang gitu. Untuk bertumbuh terus. Iya. Jadi akhirnya kita punya badan bagus. Nggak ada orang yang tidur keluar tiba-tiba langsung bokong naik, badan six pack semua itu sama. Iya, harus tetap semuanya nge-gym. harus dengan proses ya, beli dengan Harus konsisten. proses. Pemirsa, ingat pemirsa, mungkin di rumah yang pengen menaikkan massa otot, yang ingin mempercantik tubuh, atau ibu-ibu yang sudah memiliki anak seperti saya beli, itu punya suatu konsisten diri untuk merubah. Bukan itu saya tuh pengen seksi cantik, tapi bagaimana kita menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke Beli, ini yang sangat menarik buat saya. Kemarin saya melihat postingan Beli di media sosial, atlet yang memenangkan Binaraga Kapolda Cup itu latihannya berapa lama sih guys bisa membentuk badan yang begitu sempurna untuk sekelas Binaraga lah Beli? Jadi kalau untuk Binaraga itu pola latihan, nutrisinya itu sudah beda dengan kita yang mungkin cuman sekedar bentuk tubuh gitu. Karena mereka kan sudah lebih spesifik untuk kayak otot gitu. Jadi kalau untuk Binaraga itu pola latihannya itu lebih keras daripada kita. Terus nutrisinya itu lebih lengkap daripada kita gitu. Mungkin kalau cuman sekedar saya nih, kalau saya pengalaman saya tuh pagi pasti saya pakai susu protein sama ada namanya kreatin gitu. Terus habis itu saya olahraga, pulang kantor saya bisa olahraga. Terus habis olahraga tuh protein lagi. Habis protein baru tidur. Makannya sih normal kalau saya, karena kan saya nggak kejar jadi Binaraga kan, cuman hanya bentuk badan biar kelihatan atletis saja gitu. Mungkin selama ini Beli menjadi seorang pro trainer, ada sih sudah mencapai titik kepuasan, maksudnya yang mengikut di sini, atau mungkin selama ini saya sudah mencapai body yang begitu maksimal. Ada yang sudah berhasil Beli selama ini? Kalau untuk di sini banyak yang sudah berhasil. Ada di IG kita Dewa Gym Soe, itu ada testimoni untuk teman-teman yang para member sini yang berhasil naikkan berat badan atau yang turunkan berat badan. Berarti ada before afternya Beli? Before afternya. Bahkan ada yang bisa berhasil turun belasan kilo. Ada yang dari selama remaja beratnya tuh cuma 50, tidak pernah naik. Tapi sampai sini bahkan bisa naik sampai 10 bahkan belasan kilo. Tapi itu yang naik bukan lemak tapi otot. Gitu. Jadi ada yang cewek-cewek yang dulu mungkin pakai baju sesaknya di pinggang kan, malah sekarang udah longgar gitu. Jadi tubuh makin kencang. Ada titik-titik bagian lemak menumpuk seperti di bagian pinggul Beli atau di bagian permisi sekitaran payudara, sehingga memakai pakaian pun kadang menjadi suatu keminderan karena lemak menumpuk. Nah begitu pemirsa, kalau misalnya ingin mendapatkan badan yang sehat, ideal, harus konsisten dalam olahraga. Juga ada input nutrisi yang cukup untuk mendukung proporsi badan kita menjadi lebih sehat. Berangkat dari kemarin kemenangan atlet Binaraga Kabupaten Timur Tengah Selatan ini Beli, harapannya Beli ke depan bagaimana Beli? Harapan saya itu mungkin nge-gym ini kayaknya udah harus diperhatikan lah ya. Karena sebenarnya gini, banyak saudara-saudara kita di sini tuh yang punya badan bagus, yang motivasi untuk bentuk badan itu bagus, cuman fasilitasnya terbatas. Terus dukungan lagi, intinya kayak gini lah. Seorang Binaraga, atlet Binaraga itu pengeluarannya tuh bahkan lebih besar daripada hadiah. Hadiahnya mungkin cuma dapat 1 juta 2 juta, tapi 1 juta itu biaya hidup, biaya proteinnya selama 3 minggu aja. Itu udah paling irit gitu. Kalau maksudnya untuk saya yang normal saja, itu pengeluaran untuk nutrisi saya 1 bulan tuh bisa 1,5 sampai 2 juta. Apalagi kalau untuk yang sudah Binaraga, karena dia harus makan protein itu 2 kali berat badan. Kalau berat badannya 70, berarti 150 gram protein setiap hari. Berarti harus dihitung setiap kilokalori input yang masuk. Jadi itulah, mungkin kalau kayak teman-teman di sini yang sudah pernah juara nih, mungkin bisa ada ya dukungan dari
pemerintah mungkin pemerintah, biar ya. dalam proses dia untuk menjadi lebih baik lagi, Mendukung. mungkin dalam nutrisinya, biar kan gini lah, kita dari wajib sudah di sini kan fasilitasnya kita sudah bisa siap nih, cuman kan kembali lagi nutrisi ini kan tergantung keuangan masing-masing. Nah banyak teman-teman yang punya badan bagus cuman karena terbatas keuangan, akhirnya potensi dia untuk jadi binaraga terhambat gitu. Padahal bagus, badannya bagus, pola latihannya bagus, pola makannya bagus, cuman kurang di nutrisi, yaitu proteinnya tidak terpenuhi. Dari penjelasan beli ini kita mengharapkan ada dukungan dari pemerintah untuk atlet binaraga khususnya Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan kemarin sudah menjadi satu bukti bahwa anak-anak muda Kabupaten Timur Tengah Selatan bisa mengalahkan atlet-atlet dari luar. Dan berharap misalnya kalau dukungan pemerintah sudah ada untuk atlet binaraga, mungkin beli bisa mempersiapkan untuk beberapa orang maju ke kancah nasional. Betul, bisa, itu sangat mungkin ya kayak pasti bisa gitu, karena kita orang Soe itu sudah punya otot yang betul-betul luar biasa. Mungkin karena dari kecil makan jagung kan, jadi ototnya udah padat, tinggal dipoles saja. Tinggal gitu. dipoles. Nah gitu. Oke, terima kasih banyak Bung Putra sudah menemani kita sore hari ini. Nah pemirsa, cukup untuk hari ini perbincangan kita dengan Bung Putra. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.